Halo teman-teman semuanya, nama saya Awanisma Zesina Ardistira, NIM 130171118. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas TK 4028 Teknologi Pengolahan Limbah Plastik. Bisnis model batik, pengolahan bata dari sampah plastik. Sebagai latar belakang, produksi plastik secara global telah mencapai 448 juta ton per tahun. Angka ini diprediksi akan terus meningkat sebesar 3,8% hingga tahun 2030, dan kemungkinan besar pun juga seterusnya. Sayangnya, sampai saat ini data statistik menunjukkan hanya 9% sampah plastik yang diproses melalui daur ulang, 12% lainnya dibakar, dan 79% lainnya masih berakhir di tempat pembuangan sampah seperti TPA dan sungai. Hal ini tentu berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga kesehatan bagi masyarakat, terutama yang bertempat tinggal di daerah sekitar tempat pembuangan akhir. Namun ternyata permasalahan di negeri kita ini bukan hanya soal plastik loh teman-teman, namun juga ada tentang tingkat kelayakan tempat tinggal yang masih belum merata di banyak bagian pelosok Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa terdapat 43 juta rumah tidak layak huni atau RTLH yang tersebar di 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Maka dari itu, Kementerian PUPR berusaha untuk mengurangi jumlah RTLH dengan mengadakan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau yang disingkat sebagai BSPS. Setiap penerima program BSPS ini akan mendapatkan anggaran sebesar 17,5 juta yang diperuntukkan 15 juta untuk membeli bahan bangunan dan 2,5 juta untuk biaya tukang. Namun, permasalahannya, biaya ini memang tidak direncanakan untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan rumah, maka dari itu hanya disebut sebagai stimulan. Pemerintah mendorong warga untuk juga mencari dana dari swadaya pribadi dan hal ini pun dapat memberatkan masyarakat. Nah, penyediaan bahan bangunan yang lebih terjangkau tentunya dapat membantu untuk menyukseskan program BSPS ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua perumusan masalah, yaitu pengolahan sampah plastik dan juga untuk pemenuhan tingkat kelayakan hidup masyarakat di Indonesia. Nah, salah satunya adalah menggunakan batu bata pembuatan rumah tersebut. Pertanyaannya, bisa nggak sih kita mengubah plastik menjadi batu bata? Jawabannya itu bisa. Nah, prosesnya itu cukup sederhana seperti pembuatan batu bata pada umumnya, namun di awalnya ada dari collection of plastic, jadi plastiknya itu dikumpulkan, lalu di grinding, atau dihancurkan menjadi partikel yang lebih kecil, dianalisis, lalu di mix dengan pasir dengan komposisi tertentu, dicetak, di drying, di firing, lalu didinginkan cooling. Ini adalah contoh alat skala laboratori yang pernah dicoba oleh beberapa literatur. Untuk bisnis modelnya sendiri, key partnersnya kami akan bekerja sama dengan pemerintah dan pengelola sampah plastik daerah. Key activitiesnya adalah produksi batu bata kualitas tinggi menggunakan daur ulang sampah plastik. Key resourcesnya sudah tentu sampah plastik, pasir, dan tenaga kerja. Untuk value propositionnya itu adalah produksi batu bata dengan kualitas yang sangat baik dan produksi yang mudah untuk pengurangan populasi sampah plastik daerah. Customer relationships-nya melalui kebijakan dan layanan personal. Channel-nya penjualan secara langsung dan customer segments-nya untuk pemerintah untuk keperluan bisnis itu melalui pemerintah dari BSPS, dan untuk keperluan individu masyarakat daerah pun bisa mengumpulkan sampah plastik untuk program penukaran dengan batu bata. Revenue stream didapatkan dari pemerintah dan juga penjualan produk batu bata. Selain itu, Batik juga mendukung program SDG 11 dan 12 Sustainable Cities and Communities dan Responsible Consumption and Production. Terima kasih.